kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Positif negatif, plus minus. Minusnya di mana? Menjatuhkan martabat marwahnya kepolisian, khususnya apa? Polantas yang berkaitan dengan pengawalan. Kalau di Polda Metro yaitu Satpanwa, Satuan Pengamanan Pengawalan. Berarti marwahnya kita itu di mana? Ini masyarakat umum menilai mana ini ya kan, kok jadi dia gitu ya. Itu nilai minusnya. Saya nggak mau bicara nilai plusnya dulu. Nilai minusnya lagi, dia tidak berpikiran kepada risiko secara individu. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi sesuatu insiden di jalan raya? Oke lah secara individu. Kalau melibatkan pihak lain dengan pengendara lain, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pihak korban ambulan yang akan kita jadi relawannya itu? Nggak mungkin. Kalau polisi, contohnya kalau saya nih sering, maaf kita bukan ngomong ngupas menjadikan nilai ibadah yang sudah terjadi gitu, tapi saya nggak ada, wajar dong terjadi sesuatu kepada diri saya secara pribadi, alhamdulillah bidalik ya. Ya wajar, karena kalau saya udah kewajibannya. Iya betul. Tugas fungsinya seperti itu, kan gitu. Dan untuk ayam sendiri pun udah ada pendidikan ya kan. Nah, caranya pun udah ngerti. Kalau untuk mereka ini kan cara ngeblockingnya gimana, cara pinggirin buka jalan seperti apa kan. Rata-rata cuma pakai emosi ya. Nah. Budaya hal-hal apa selalu bahwa orang-orang relawan itu sama dengan relawan-relawan secara individu di luar daripada nama komunitas relawan. Contohnya apa? Kalau kita ada jenazah, mungkin salah satu warganya itu, tetangganya, entah kerabatnya, saudaranya, ponakannya, pasti pada ngikut ngawal. Coba arogansinya, udah nggak pakai helm, peci, bendera itu terkoprok, kadang-kadang ada yang satu. Kalau saya ngawal, maaf nih, tanya kru TV itu. Kalau ada keluarganya yang meninggal, saya ngambil. Makanya saya kalau kemana-mana kan bawa toa. Saya kasih orang. Kalau emang mau dikawal sama saya diberikan kepercayaan pengawalan jenazah ini, saya tidak akan memperlambatnya. Apalagi ini jenazahnya orang Muslim. Ini harus cepat saya bilang. Dan saya tidak mau yang mau sebagai pengantar jenazah. Tidak ada yang tidak pakai helm, harus pakai helm. Kalau nggak ada yang pakai helm, saya akan tertinggal, saya akan lepas. Demi Allah saya, saklek saya. Karena apa? Mikir resiko, terjadi apa-apa. Oke lah resiko individu mereka masing-masing. Tapi yang bawa jelek nanti siapa? Saya yang digantung sama pimpinan. Untuk prosedurnya nih ya, untuk teman-teman relawan ambulan itu prosedurnya supaya mereka paham dan apa ya, yang menjalankan niat baiknya itu di belakangnya itu ada realisasi dan berikan izin, berkoordinasi sama pakarnya, sama ahlinya. Siapa? Anda berkaitan dengan instansi kepolisian, khususnya lalu lintas.
berarti Anda berkoordinasi dengan pakar-pakarnya, ahli-ahlinya yang ada di lalu lintas. Siapa yang kalau mau sebelum kepimpinan tertinggi bawa ke guru saya, bang pakarnya, nanti kasih arahan. Sebetulnya di situ mereka sudah banyak dijerat dengan payung hukumnya. Mereka menjerat diri sendiri. Mereka menjatuhkan pribadinya secara di luar color ya, di luar komunitas relawannya. Mereka sebetulnya risikonya sangat tinggi, baik itu nyawanya, terus marwahnya dia sudah tidak ada. Tidak, orang mungkin kalau sepintas yang tidak paham akan menilai bahwa itu relawan, nilai ibadahnya besar, belum tentu. Sebetulnya kita punya niatnya ingin mengejar pahala, nilai ibadah, padahal di jalan raya apa yang dia lakukan secara praktek di lapangan kasat mata malah menimbulkan satu masalah buat kerugian yang lainnya. Banyak mudaratnya. Nah, mudaratnya itu. Tapi mungkin nggak sih ya kalau relawan ambulan ini tuh bakal bisa legal gitu? Mungkin nggak? Kamu karena yang khusus pengawalan itu ada instansi khusus tersendiri. Dari instansi kepolisian yaitu adalah Polantas. Polantasnya bagaimana? Kalau di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, karena ini kategori Polda Barometernya, yaitu sebutannya bukan satuan pengawal, tapi satuan pengamanan pengawalan. Tapi kalau wilayah jatuhnya Satpatwal, bukan Satpanwal. Satuan Patroli Pengawalan. Kalau wilayah, kalau saya Satuan Pengamanan Pengawalan. Jadi saya itu ibaratkan kalau ini induknya. Nah, jadi buat teman-teman relawan itu menurut saya tuh dia apa yang harus dilakukan? Kan sekarang ini relawan-relawan berkoordinasi, berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada di mana objek tersebut, rumah sakit contohnya di mana, rumah sakit RSCM, berarti Jakarta Pusat. Berkoordinasi sebelum berangkat, karena pasti ada salah waktu itu. Dalam 1 menit juga bisa komunikasi kok. Jangan jadi alasan. Pak, izin Pak, sehubungan dari pihak kepolisian tidak ada yang bisa merapat dan tidak ini mungkin karena faktor yang lain, kami dari relawan mohon diizinkan agar dimonitor. Bila perlu apa? Koordinasinya jangan melalui HT, kalau HT kan nggak ada. Itu kan harus formil. Melalui handphone aja. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Ini masuk polisi mana nih? Wilayah mana nih? Jakarta Pusat. Cari Polda Pusat itu pasti ada lalu lintasnya. Minimal siapa? Kasat di situ. Di suatu kejadian apapun itu udah. Nah, tapi secara perihal resiko kembalikan ke individu ya. Tidak bisa mengkaitkan. Oh saya udah izin, nggak bisa. Karena Anda jadi relawan berarti Anda harus profesional. Berani berbuat, harus menanggung resikonya. Jadi resiko tetap kita masih badi. Kan perwakilan relawan. Iya, saya aja kan terus terang aja banyak ada dari saya. Termasuk ponakan saya ada relawan. Saya bangga. Nilai antusias untuk kemanusiaannya tinggi. Saya pun maaf kata mungkin salah kalau hubungan polisi pasti seperti itu. Tapi saya kembalikan ke risiko gitu. Risikonya apa? Apakah ada yang menjamin? Maaf kata, bahkan ada lagi selentingan yang tapi saya nggak terlalu mendarah daging informasi itu. Kadang-kadang mereka kalau ada yang minta sampai nggak minta tapi mau dikasih, ada yang sampai begitu. Itu berbeda ya. Nah, sekarang mereka kalau mau jadi relawan, di situ ada marwah yang namanya Platnas, pembantu lalu lintas itu. Yang di rumah sakit udah standby itu. Iya. Apanya dia gimana? Apakah dia tidak menjatuhkan sumber daya manusia di situ? Ekonomi orang? Ada nggak? Paham nggak situ? Iya ada. Relawan itu sudah menutupin dapur orang. Karena apa? Khususnya di kota Barometer Jakarta ini, setiap rumah sakit itu ada yang namanya pembantu pengawal. Kalau dibilangnya anaknya polisi katanya, anaknya Polantas. Iya pembantu lalu lintas itu yang pakai motor-motor preman ini, ditambahin terobo-terobo. Mana ada nggak yang ditegur suruh dibuka-bukain? Nggak ada kan?
Coba kalau komunitas, ditangkap lah, dipiralin lah. Karena apa? Karena dia jelas. Bicara payung hukum sudah jelas. Administrasinya ada. Perizinannya sudah ada. Tanggung jawabnya ada. Karena apa? Karena yang dari pihak rumah sakit pun manajemennya mempertanggungjawabkan. Itu lebih indah. Kalau mau disahkan, Anda rangkul tuh manajemen rumah sakit. Mana patokannya? Oh, saya mau megang 3 rumah sakit, pegang manajemennya. Libatkan bahwa Anda sebagai relawan untuk dari situ, dari pihak rumah sakit, 3 rumah sakit itu. Paham nggak? Nah, hitam di atas putih. Itu yang akan menguatkan Anda di mata hukum. Payung hukumnya ada, undang-undang nomor 22 tahun 2009. Anda sudah memiliki dasar hukum. Kendaraan yang dipakai sudah jelas ada STNK. Yang dikawal rangkaiannya rombongannya. Kalau rangkaian itu yang namanya rangkaian itu bukan ini ada satu mobil disebut rangkaian, bukan. Rangkaian itu berarti susunan, beberapa susunan itu sudah. Jadi banyak ya Rangkaian. Ini ada satu rangkaian dikawal sekian relawan. Berarti ada ya, berarti udah lebih daripada 2 rangkaian. Dan prosedur pengawalan harus tahu. Prosedurnya apa gitu ya? Hah? Yang biar teman-teman juga tahu nih prosedurnya gitu. standarnya Ya, Standar. kalau emang yang mengawalnya 2 orang di situ, kan minimal pengawalan itu 2 orang, nggak boleh sendiri. Body system kan sebutannya. Yang 1 orang sebelum menemui traffic light, oh iya berarti kalian harus menguasai wawasan rute yang akan kita lintasi. Oh di sini tuh rute yang contohnya dari RSCM ke sini itu ada beberapa traffic light. Berarti di situ pasti ada polisi. Walaupun tidak ada, yang penting ketemu polisi pertama, izin. Pak izin melintas Pak, prioritas Pak, ini saya mengawal ini. Tarik. Pasti dibantu. Nggak penting nggak dibantu. Apalagi sekarang Pak, tiap traffic light ada di subnya. Iya, ada Pol PP. Siapapun yang bertugas di situ, Anda tolong angkat derajat mereka itu. jadi mau apa permisi lah Iya, nuhun, berkoordinasi. Dianggap ada. Iya. saling menghargai Bukan berarti petugas di situ mengizinkan kalian untuk ngawal, tidak. Karena faktor darurat. Iya. Faktor darurat itu udah jelas, siapapun pasti akan bantu. Urgensi. Nah, kesadarannya kembalikan kepada pengendara lain. Di Indonesia, budayanya apa? Budayanya pahit, pelit. Pelitnya apa? Pelit memberikan prioritas. Karena apa? Ingat ya, yang namanya pengendara kita harus menguasai 7 prioritas. apa aja tuh Ya, 1, Anda wajib memprioritaskan pemadam kebakaran dalam keadaan dinas. 2, ambulan. Nah ini nomor 2 lah, ambulan ini. Ambulan itu ada 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu menjemput pasien atau korban. Yang kedua mengantar pasien. Yang ketiga tahu. Yang keempat rangkaian yang dikawal polisi. Yang kelima rangkaian VIP tamu negara. Dan VIP tamu pimpinan negara luar negeri. VIP kalau VIP pimpinan dalam negeri. Minimal siapa? Wakil Presiden. Nah, kalau kok banyak polisi yang ngawalin itu kategorinya VIP, berarti pejabat daerah. Karena itu pengawal menteri apa, pengawal pimpinan TNI itu VIP kategorinya. Itu sudah 6. Yang ke-7 siapa? Rangkaian yang tidak dikawal. Rombongan yang ada di darurat. Biasanya dengan ciri khasnya menggunakan hasar, padahal hasar itu salah. Tidak boleh. Penggunaan double sign itu hasar itu buat apa? Untuk berhenti darurat dan untuk melintas ini traffic itu. Anda mau nyebrang ke sini dalam keadaan darurat, ini dinyalain. Setelah melihat melintasi traffic itu, hasar ini mati. Oke, gunanya hajat berarti deh. Itu. Ilmu juga nih, ilmu lagi nih. Ilmu lagi ya. Yang perlu dipahami jangan masalah hasarnya. Anda pahami dulu yang 7 prioritas itu. Jangan dibalik-balik. Yang kemarin nyeleksi kayaknya nih ada dia. Yang nyeleksi yang mau jadi pengawalnya RI 1 RI 2 yang regenerasi usia. Ini itu soal-soalnya banyak. Cukup. Saya membuat soalnya. Ada nilainya itu ada 4 kriteria. Kriteria pertama, teori pertama, teori kedua, praktek pertama,
Dia udah masuk ini. Iya, makanya nanti saya ajarin juga. Saya sebetulnya mau menjadi seorang pembina, penasehat relawan. Mantap Oh, betul. ini merinding. Teman-teman relawan nih. Jadi kan memang Lah setiap yang awal dari pionir dari mana kan pada kenal semua sama saya kadang-kadang. Tahu tuh ya ada yang kenal Lagi ke sana ya, buat teman-teman relawan. Ya relawan. Insya Allah saya maju tak gentar ingin menjadi pembela, pembina. Pengen jadi pembina sekaligus menjembatani. Tapi dengan mengikuti aturan yang berlaku. Ya, karena Jangan harus lupa harus menjaga pelatihannya juga. instansi yang terkait. pelatihan dan Oh ilmunya. yang pasti harus. Nanti kita juga kita bikinlah satu pembukuan atau apa namanya satu dokumen itu yang mana secara verbal harus diajukan kepada pimpinan-pimpinan yang terkait. Bagaimana relawan-relawan ini bukan disahkan dalam arti dibimbing, ada pembinaan untuk diarah. Sampai saat ini ada berapa grup? Lah iya. Gimana nggak tersinggung kalau secara instansi? Kan? Ya, saya aja tersinggung. Loh, mentang-mentang polisinya nggak ada, relawan. Padahal nilainya bagus. Satu sisi kita kalau di luar color, di luar Kemanusiaannya loh. seragam, di luar kedinasan, loh ini kemanusiaan loh. Tapi kan nilai masyarakat menilainya pasti pro kontra wajar. Betul. Pro kontra ya. Mungkin kalau untuk pihak korban ya bersyukur alhamdulillah. Tapi merasa yang orang-orang pengendara yang merasa dihindarkan, lu siapa? Nah, itu dia, ya. Tapi dalam berdebat kalau saya punya kuncian satu. Kalau karena mungkin karena saya ngawal sebagai instansi terkait tugas fungsinya sebagai pengawal, kadang-kadang saya suka berdebat juga sama orang. Pak, Anda memahami 7 prioritas nggak? Itu yang berkaitan bicara dengan payung hukum. Yang kedua, kalau di luar daripada bahasa payung hukum, Pak, tolong membuat satu filosofi memberikan telapak tangan bagaimana korban yang saya kawal ini, adikmu, bapakmu, ibumu, kakakmu, istrimu, Membalikan keadaan. saya kalau bicara apa-apa pasti memberikan telapak tangan, termasuk menengahi orang yang ribut. Bagaimana kalau ini ada? Nanti timbul, mau emosinya gimana? Don't drop lah. Demi Allah, saya setiap pulang dinas pasti nemu aja. Makanya saya hati harus penuh terus. Mau pulang dinas, apalagi berangkat dinas, pulang dinas saya pasti nemu aja kejadian. Entah itu laka lah, inilah, keributan lah. Kalau artinya saya itu masuk di prioritas mana? Ya, Kalau Yang itu nomor ya, 7 ya, bukan. Rangkaian yang dikawal polisi. Yang rangkaian kawal polisi itu nomor 7. Nah, nomor 7 yang paling bawah itu ya. kita masuk kali berarti ya gitu ya. Kalau di aplikasi di Google itu ada yang sebetulnya betul, tapi cara penempatan draftnya itu yang kurang. Ada, coba dibuka di Google nih. 7 prioritas. Iya ada Ada banyak banget. Nah, itu ada salah, ada yang kurang paham mengetik terus langsung balik. Kalau ayah ada niatan seperti ini, kayaknya bakal langsung memberikan hubungin. Oh, Ayah ya. pintar nih. Karena kan relawan-relawan ambulan ini udah bukan itu Saya- puluhan lagi. Saya akan bicara kalau ada perwakilan yang apalagi yang IQ-nya begini, tolong dampingin saya untuk bicara berhadapan langsung, duduk langsung dengan Pak Dirlantas untuk menyuarakan bagaimana. Jadi ayah yang bakal ngalah. Oh nanti saya juga akan ikut berdebat dengan beliau selaku bawahannya. Izin enggak? Ini begini dan fenomena dilemanya kita di lapangan nih, ada kita ini begini. Pasti saya akan bantu juga, gitu. Tapi Jadi satu enggak- sisi saya juga akan memahami apa yang menjadikan harus menerima Pluno apa namanya? Misi. Ya, Hierarki. ya, hierarki lah. Bowo lah. Harus wibowo sama ya. legowo sama pimpinan, karena itu pimpinan saya. Apapun Ya, keputusannya harus menerima gitu. Ini kita udah usaha. Iya. Apapun hasilnya yang penting kita ikhtiar dulu. Iya. Ya tapi
namanya Yoko nggak bakal ngelepas gitu aja. Oh Pasti enggak, bakal tetap akan saya perjuangkan. Pasti. Karena tidak besar kemungkinan di saat saya nanti pensiun pasti saya akan begitu. Karena udah jiwa. Iya, karena kita udah jiwanya hidup di motor. Apalagi pimpinannya sekarang ini dunia motor semua. Iya. Orang-orang mau bikers, mau gay semua. Ya, Ya jadi paham lah saling ya. ngerti ya. Ini direkam kan? Baik. Saya terus terang aja sampaikan sama saudara-saudara saya, adik-adik saya relawan. Yuk kita berjuang bareng-bareng, kita duduk bareng sama orang-orang terkait, khususnya dari instansi kepolisian, Direktorat Lalu Lintas yang terpusatnya itu Korlantas. Nanti akan saya bantu sebagai penjembatani untuk berhadapan duduk bareng sama beliau-beliau. Insya Allah ada jalannya. Amin. Ya, dan terrealisasi serta ke depan misi-visinya para relawan ini mudah-mudahan ada bantuan payung hukumnya, kan gitu. Amin. Tuh, makanya kenapa kok sayangnya negara kita ini kok kan sekarang ini kan ada Menteri Perhubungan Darat. Kenapa nggak contohnya gini di badan lembaga itu komunitas itu ada yang namanya IMI. Iya. Oke. Ya. Amin. IMI kan Ikatan Motor Indonesia. Kalau menurut saya ini bagus, tapi orang yang terjun ke lapangannya jarang. Nah, yang bener ya. Kalau saya sebagai anggota IMI, saya akan terjun ke lapangan. Oh ini banyak komunitas motor-motor kecil loh. Kita bina, kita kasih arahan, kita masukkan. Ini loh, wadahnya komunitas seperti ini. Anda harus seperti ini. Mungkin saya begitu. Ya diarahkan ya. Diarahkan. Tolong ya, nanti di komunitas ini ada beberapa poin yang tidak boleh dilakukan. Kan indah. Berarti apa? Pertama, membina dan mendidik agar komunitas atau para biker ini disiplin dan serta yang paling utamanya adalah menjaga marwah. Nah, kalau di tentara nanti kalau bisa bikin aja logat relawan nanti Ayo Ini itu yang bakal ini bimbing. bakal jadi project selanjutnya ke depannya. Mungkin ini project awal Ayauke kan. Ayauke kan ini pengen mendirikan bikers apa tadi? Gema NKRI. Mungkin ini salah satu project awal. Ini Dari awal bisa langsung bludak kan. relawan ini termasuk di dalamnya. Apalagi sekarang itu juga udah mulai ngawal-ngawal seperti relawan loh. Iya. Nah, itu. Kalau hal itu mah saya nggak usah dipaksakan, pasti saya terketuk hati. Kadang-kadang kita mengarah pulang aja tadi ketemu ya ambulan jenazah, saya tanya dulu kemana? Apa namanya yang di pasar Minggu itu apa namanya? Pemakaman apa? Aduh. Saya nggak ngerti Jakarta. Karena saya ngejar waktu, saya mohon maaf, saya sampai pamitan. Cuman sempat saya nutupin dulu mobil kendaraan-kendaraan lain, masih Bukain yang dulu. pasar festival tahu kan? Kan ada penyempitan tuh yang mau ngejar, saya tutup dulu. Saya tutup dulu, tanggung. Maka titik pasti mengucapkan terima kasih lah, paham bahasa sandi. Itu saya dadah aja. Nah, bisa nih proyekan nanti jadi kumpulin semua relawan. Ini yang namanya project tanpa mengandalkan apa, tanpa mengharapkan sesuatu. ya. Yang kita harapkan adalah nilai ibadahnya. Tapi nilai ibadah itu tidak bisa diukur dengan nilai angka. Urusan antara pribadi kita ketika Allah akan memerintahkan kepada para malaikat, nih ada komunitas ini nih, gimana caranya? Mudah-mudahan kita berdoa diberikan jalan untuk duduk bareng, berkoordinasi, dan saya jembatani kepada pimpinan yang dan para ahlinya. Kan gitu. Pasti nanti nggak mungkin kita langsung duduk bareng ketemu langsung sama padirnya. Pasti padir akan menyarankan, oh ini pihaknya ini. Mungkin dari Kamsel, apa dari Gakum, kan gitu, ada yang namanya satuan-satuan gitu. Ya temuin itulah. Nanti kita minta bicara. Tapi kan minimal mereka kumpul dulu. Iya. Baru Iya. Bila perlu kita bikin proposal, bikin surat apa namanya? Surat pengajuan yang mana minta perwakilan dari komunitas relawan ini seluruh Indonesia, panggil satu-satu. Nah, nanti hasilnya di-share, transfer, sama kan? Iya, jadi terbina, terdidik, dan di sana pun per wilayah mau sampai ujung 0 km di Aceh sana. Di situ ada polisi lalu lintasnya, berkoordinasi minimal di situ pangkat tertinggi apa, kasatnya, kalau enggak KBO-nya, kanitnya, berkoordinasi loh Pak. Penyampaian waktu kami duduk dengan para unsur pimpinan pusat begini, tolong Pak, ini nih hasilnya.
Dan itu juga jangan lupa sampai disampaikan lagi. Oh iya. Jadi jangan sampai miss lagi oh. Ya. Ini jadi nggak menutup kemungkinan ini nanti di sini itu pusatnya untuk relawan ambulan Indonesia itu mendaftar Seluruh Indonesia. Amin. seluruh Indonesia. Gitu. Dan sebagai aku bisa jadi sebagai pembinanya. Presiden langsung. Presiden ambulan. Kenapa bisa ada Relawan. Kenapa tidak ada menteri sendiri? Kita ini kan banyak otomotif. Ya, kita angkat aku gimana? Apalagi sekarang terlahir motor listrik. Iya betul tuh. Lagi Otomotif otomotif itu berarti yang berkaitan dengan mesin yang hidup, penggerak. Motor itu artinya kan penggerak. Iya. Nah, sepeda itu apa? Berarti kan sepeda itu bukan otomotif, tapi dimasukkan kategorinya sebagai anak daripada wadah otomotif, karena berkaitan dengan jalan raya. Kan gitu. Cuman nanti beda dapurnya, beda ininya, beda versinya, ya posisinya lain gitu. Kita fokusnya kemana? Otomotif itu hanya motor dan mobil. Kan gitu. Udah dua. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.